Siang guys, assalamualaikum. Kutu Baut di sini. Di depan kita ada motor Revo Absolute yang punya keluhan kalau kena hujan mati. Ini penyakit bawaan dari Revo. Di sini belum saya lakukan pengecekan. Biar teman-teman nggak bingung, saya akan tunjukkan matinya seperti apa. Kita akan menggunakan media air ya. Jadi sambil kita hidupin, kita ciprat-cipratin air, kira-kira mati apa enggak. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan sodok tombol subscribe-nya. Like jika teman-teman menyukai video ini, ataupun teman-teman punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Kita akan coba hidupin. Di sini posisi hidup, kemudian kita cipratin. Kita mulai dari area kepala dulu, karena nggak menutup kemungkinan kalau ada koslet di atas ini, biasanya mati juga. Guyur-guyur di sela-selanya coba Mas Dan. Bagian leher. Nah, sejauh ini masih aman ya teman-teman. Nah, itu mati tuh. Itu mati. Coba dihidupin lagi Mas Dan. Kita hidupin lagi. Nah, dia hidup. Coba sambil digas. Ini buat teman-teman ya, untuk nyelusurin titik mana yang bocor. Harus ditelusurin titik airnya ini nih. Sebagai informasi, biasanya yang bocor itu pengapian. Gak jauh dari pengapian. Kalau dia kena hujan mati pasti pengapian. Kecuali kalau kerendam ya, misalkan kerendam batas ini. Nah, itu udah beda lagi ceritanya. Ya, jadi knalpot penuh dengan air. Nah, tapi ini cipratan doang. Nah, coba lagi Mas Nan. Kita cari titiknya Mas Nan. Nah, mati dia. Itu udah mau mati tuh. Dan di sini ada suara certas, tas. Coba. Di sini ceritanya. Nah, mati. Penyebab motor Revo ini kalau misalkan dia kecipratan air dikit, mati. Kena genangan air dikit, mati. Nah, itu kop businya ini kena air, akhirnya pengapian dari busi ini bocor keluar dan koslet ke bagian mesin ini. Mesin ini kan basah nih. Kalau dia langsung ngoslet kayak gitu, pengapiannya hilang. Akhirnya pembakaran di dalam mesin nggak berjalan dengan sempurna. Yang kita lihat kan ada kebocoran. Bentar. Dari ini kelihatan? Nah, ada kebocoran dari sini ya. Tes. Cuman nggak menutup kemungkinan busi ini juga sering bocor dari sini nih. Nah, untuk memastikannya kita pakai kabel kayak gini ya. Kita tes dulu. Pakai ini, kita hidupin lagi, kemudian kita percikin lagi. Mati nggak dia? Nah, kalau misalkan dia memang masih mati, nah berarti kebocoran itu bisa jadi dari busi, bisa juga dari keduanya. Sekarang kita tes lagi, kita hidupin, kita percikin gini, mati nggak dia? Nah, tadi itu kan mati tuh, percikin tuh. Nah, ini enggak ya. Kita banjur bagian busi yang di sininya. Ngeluarin api enggak? Kalau dia ngeluarin api berarti bocor juga businya. Ngeluarin api kan? Itu busi apa ini? Berarti ini busi bocor juga teman-teman. Kita coba jenis busi lain dulu ya. Tes lagi. Nah, kita banyakin debit airnya. Allah Akbar. Nah maaf ya teman-teman, itu nyetrum kenapa? Karena kita nggak pakai kop busi. Jadi kalau teman-teman mau nyoba kayak gini hati-hati ya. Dan saya tidak menyarankan, hanya dilakukan oleh profesional. Oke. Itu ada yang nyamber tapi bukan dari busi ya. Ciprat lagi. Aman ya teman-teman. Intinya busi sama kop ini udah error. Kenapa kita harus tes pakai kabel seperti ini? Karena kadang kalau kita langsung menuduh ininya, pas kita pasang nggak taunya businya bocor juga. Jadi percuma. Ganti kedua ini insya Allah aman.
Ya udah teman-teman ya, ini udah kita ganti, kop udah kita ganti, businya udah kita ganti. Nah, terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.